teman-teman di sini untuk yang kelas 12 sudah berapa orang nih? Udah ada kelas 12 belum? Udah ada ya? Udah. Oke, mantap nih. Boleh nih panggilin teman-temannya yang lain. Mungkin yang belum gabung, yang masih OTW, boleh dikabarin. Yuk gabung sekarang. Gitu. Ini ada siapa aja nih yang dari kelas 12? Ada Vicky. Ada Nisa Nur Latifah dari 12 IPS 1. Oke. Banyak ya teman-teman. Nah, kebetulan nanti untuk kelas 12 itu diisinya sama aku ya teman-teman. Nanti kita kenalan di room kita ya. Yuk, boleh nih diajakin teman-temannya yang lain biar segera bergabung. Biar kita juga ramean gitu ya teman-teman ya. Macet. Bareng. Boleh open cam dong teman-teman yang sudah bergabung. Biar kelihatan juga nih muka-muka cantik dan gantengnya. Oke, udah banyak ya yang buka kameranya. Keren-keren. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau ikut webinarnya nih, baik sama aku, sama Kak Gina, sama Kak Mira, itu teman-teman santai aja, relax aja nih. Kita sekedar sharing aja sih, apalagi kelas 12 ya. Udah harus menentukan nih jalannya sedikit. Nanti yang bakal jelasin untuk kelas 11 nanti juga bakal dibahas tentang gimana sih jalur masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Terus gimana cara meningkatkan belajar kita saat ini. Kelas 10 pun sama seperti itu, cuma nanti untuk kelas 12 lebih fokusnya ke UTBK-nya nih teman-teman yang bakal dibahas gitu. Udah 13:06 nih teman-teman, boleh diajakin teman-temannya mungkin yang belum join, yang belum bergabung, boleh diajakin ya. Keren ya, sok YouTube ini ya. Baru pertama kali loh teman-teman aku kayak gini. Keren banget sekolahnya. Ini teman-teman harus apa ya? Banyak apresiasi untuk sekolah karena udah uh, banyak lagi gitu. Jadi tidak hanya mandiri cari informasinya. Sudah jam 13:06 nih teman-teman, boleh dipanggil. Oke, Kak. Oke, untuk Bapak Guru, ini bisa kita mulai aja sekarang Pak, karena udah mau 13:10 juga, dan lumayan padat juga, apalagi untuk kelas 12 nih Pak, nanti kan ada webinarnya, terus nanti juga ada trial kelasnya nih Pak. Oke. Berarti kita buka aja langsung roomnya ya. Gak apa-apa. Ya Pak. Oke. Oke, udah saya buka ya. Nah, cukup padat untuk kelas 12 nih jadwalnya, jadi aku mulai aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good, thank you very much teman-teman. Welcome to kelas Kak Uni. Teman-teman perkenalkan, aku namanya Sahira. Teman-teman bisa lihat username aku Ruang Guru Sahira. Nama aku just Sahira aja, nggak ada apa-apanya lagi ya. Itu udah nama panjang, tapi biasanya di Ruang Guru aku dipanggilnya Kak Uni. Sekarang aku mengisi spesial untuk kelas 12 yang sebentar lagi akan berjuang gitu ya. Sebentar lagi akan pakai alma mater gitu. Nah, teman-teman di sini sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih teman-teman karena aku lagi WFH nih teman-teman ya. Lagi WFH, jadi
Kalau misalnya nanti teman-teman ada mendengar suara ayam, suara apapun itu gitu ya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Terus nih teman-teman, sedikit lagi aku menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya nanti ada hilang screen aku atau gimana, nanti tolong dikasih tahu ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Nanti akan ada sesi Q&A. Mungkin kalau kita ngelihat waktu ya, kalau misalnya waktu kita tuh cukup sampai 13.50 sampai kakak dari Brand Academy Online-nya masuk, dan itu cukup gitu, kita akan menjawab pertanyaannya. Tapi kalau enggak, nanti kita bisa lanjut di WA aja ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Udah ready teman-teman? Siap, Kak. Oke, thank you. Kita mulai ya teman-teman ya. Sudah. Kalau misalnya nanti tidak muncul atau hilang suara aku dan segala macamnya, mohon dikasih tahu ya teman-teman ya. Baik, Kak. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Nah, kali ini teman-teman aku akan membawakan judul atau tema atau apapun disebut. Jalur Corona siapa takut gitu. Tadi aku udah kenalan kalau aku ini adalah konsultan pendidikan 289. Nah, next. Oke, teman-teman sudah tahu di sini ada salah satu PTN keinginan teman-teman. Boleh. Siapa yang Universitas Pajajaran. Ada yang mau jadi anak UGM nggak? Nggak ada. Dimatikan. Baik ya teman-teman. 20. Banyak banget di sini ya teman-teman. Ada UI, ada Unpad, ada UGM, ada IPB ya. Unbrau ya. Ada ITB juga. Nah, ini nah, kita masuk ke jurusan. Kenapa sih adik-adik atau teman-teman di kelas 12 itu galau memilih jurusan? Kita lihat ya. Pertama itu nggak tahu passion. Gimana sih Kak maksudnya nggak tahu passion? Nah, teman-teman nih yang nggak tahu passion tuh kayak gini. Aku nggak tahu apakah hobi ini tuh bisa aku pakai untuk keambil jurusan aku. Nah, jadi nggak tahu gitu minatnya di mana, bakatnya di mana gitu ya, nggak tahu. Nah, itu faktornya apa? Karena biasanya cuek ya. Nah, kelas 12 ini kebanyakan cuek loh. Nah, terus kenapa lagi galau memilih jurusan? Ambil akuntansi ya udah ambil biologi juga gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi harapkan ini tidak kalau kita memilih satu jurusan yang ngejalanin kita yang gitu. Nah, terus kelas 12 sudah tidak ya? Sih enggak? Tidak. Tidak, oke. Good job ya teman-teman. Jadi kalau masih ada nih yang sibuk ekskul sama organisasi, please nih teman-teman mohon ditinggalkan dulu sebentar ya. Karena posisinya teman-teman udah genting banget nih, udah mau deket banget gitu ya. Mau masuk ke gerbang PTN-nya atau PTS ataupun kedinasannya gitu. Jadi teman-teman jangan sampai masih sibuk sama organisasi. Karena itu tuh biasanya bikin galau juga nih milih jurusan. Nah, sama masa depan. Nah, kalau untuk poin ini sebenarnya teman-teman, itu kembali lagi ke teman-teman ya, mengerti apa yang kita inginkan di dan universitas. Nah, aku akan membahas 3. Pertama itu adalah know yourself, di mana mengetahui 3 what, who, nah kamu tuju gitu. Terus yang keduanya adalah who-nya itu adalah role model atau
atau kalian pengen kayak jadi seorang pembisnis seperti siapa nih misalnya ya, banyak kayak Arif Muhammad misalnya seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah how. How-nya itu adalah bagaimana. Bagaimana cara kita untuk melakukan hal tersebut. Kita udah tahu what-nya tadi, kita udah tahu who-nya tadi, kita udah tahu role model kita siapa gitu. Nah, bagaimana cara kita melakukannya gitu ya. Nah, melakukannya itu yang pertama kita bisa riset, kita bisa tanya ke kakak tingkat, dan mencari informasi sebanyak mungkin gitu ya. Nah, yang kedua adalah pemilihan universitas. Nah, teman-teman, untuk universitas itu usahakan dulu nih ya, usahakan dulu itu yang satu wilayah dengan teman-teman karena eh, peluang untuk lulusnya itu lumayan tinggi ya. Jadi lumayan tinggi untuk teman-teman yang masuk ke universitas yang satu wilayah. Misalnya kita kan sekarang sebutlah Bandung, kota Bandung gitu ya. Berarti apa nih universitas yang termasuk ke Jawa Barat? Berarti kan ada Unpad, ada ITB, ada ITB, ada UI. Nah, ini teman-teman perlu dicatat ya. Kalau UI itu tidak masuknya ke Jakarta ya, tapi ke Depok, teman-teman. Nah, Depok itu adalah Jawa Barat, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah fokus dengan nilai. Baik itu SBK ya, serta ujian mandiri, itu pasti akan difokuskan pada nilai. Nah, teman-teman harus fokus dengan nilai, karena untuk tembus ke PTN itu, atau kedinasan atau PTN itu pasti akan berpengaruh pada nilai, gitu. Sorry ya teman-teman, banyak chat yang masuk. Duh, banyak banget. Oke, aku masuk ke tips jitu masuk PTN. Nah, yang pertama itu adalah siapkan niat dan tujuan yang jelas. Nah, siapkan niat dan tujuan yang jelas. Nah, niat kita tuh apa nih teman-teman? Misalnya nih, kita pengen masuk PTN ya. Kita pengen masuk PTN itu, kita harus siapkan dulu niat kita. Terus tujuan yang jelas juga. Nah, kita tuh pengen misalnya masuk jurusan misalnya taruh ini misalnya ya, ke kedokteran. Karena kan kita punya niat tuh, saya tuh pengen membantu gitu masyarakat yang kurang mampu. Kayak gitu. Nah, kita harus tahu tuh yang nomor satu itu. Terus yang kedua adalah riset data. Nah, riset data itu berupa apa aja nih? Posisi kampus itu, bagaimana prestasi alumni kalian di kampus itu kalian harus sudah masuk ke sana itu, ya terlihatnya itu dari pertama prestasi alumninya di sana bagus nggak? Terus yang kedua akreditasi sekolah kalian sama kalian. Belajar dengan bahagia. Belajar tuh harus dengan bahagia teman-teman. Kalau nggak bahagia gimana ini gitu ya? Masa belajarnya terpaksa gitu ya teman-teman? Nah, terus yang keempat ada berdoa dan selalu bersemangat. Oke, sampai sejauh ini aku terlalu cepet nggak teman-teman? Halo? Enggak, Kak, enggak. Ya, oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Yuk Itu pahami mau dampak nyekan ini di kamar mas gelap. Ya kan dia makanya nyalain lampunya masih kurang terang. Halo, Di sini nggak apa-apa ya mas? Pink ya? Itu yang Oh iya logong, kan bisa ya. aja. Pelan, stres, bosan, dan jenuh. Agak sulit mengakses pendidikan yang berkualitas, serta motivasi belajar yang menghilang. Nah, 5 poin ini itu pasti terjadi sama teman-teman ya. Bukan hanya teman-teman mungkin di bidang pendidikan, di bidang lain pun pasti orang-orang juga mengalami kesulitan gitu ya. Tapi ini tuh tergantung sama teman-teman sendiri untuk menyikapi. Contohnya nih, kalau banyak materi yang ketinggalan, teman-teman bisa misalnya ikuti bimbel atau privat kayak gitu ya. Terus kalau misalnya belajarnya tidak fokus dan terkontrol, itu teman-teman bisa bikin schedule setiap harinya tuh harus aktivasi. Ini tuh sebenarnya bisa dijadikan gimana ya? Belajarnya tuh hilang, kita tuh cari lagi gitu, kita ngulik lagi. Ini tuh belajar kita tuh harus seperti apa sih gitu.
poinnya itu lebih meningkat lagi. Mungkin misalnya dengan tadinya menonton hanya baca buku-buku saja, nah teman-teman bisa beralih ke nonton video belajar gitu ya, yang BK di saat musim pandemi. Kamu udah siap nih? Dari UTBK SBMPTN 2000 pendaftaran akun LTMPT-nya ya. 1 April itu pendaftarannya UTBK SBMPTN-nya ya. Nah, pelaksanaannya 18 April, terus tahap 2-nya itu di 26 April sampai 2 Mei. Nah, harus semangat ya teman-teman ya. Dan pengumumannya nanti 14 Juni 2021, seperti itu. Nah, teman-teman juga sekarang pasti ada yang nunggu juga ya pengumuman dari SNMPTN tanggal 24 Maret kalau nggak salah ya. Semangat, semoga lulus ya. Oke, kita next. Nah, apa aja sih persyaratan UTBK? Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya. Jadi dia tuh menggunakan sistem single sign on, di mana itu satu orang itu dapat 1 kursi di universitas nanti gitu. Terus nanti peserta hanya diizinkan mengambil 1 kali tes aja ya. Jadi kan ada dua gelombang. Jadi teman-teman tuh hanya boleh milih 1 gelombang aja, dan sesinya tuh 2, kan ada pagi ada siang, itu teman-teman boleh pilih yang mana nih gitu ya. Terus siswanya itu dapat memilih banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Misalnya gini, pilihan satunya itu di Unpad Biologi, pilihan keduanya itu di UI Biologi, itu boleh. Terus nanti misalnya Unpad Ilkom, terus Unpad lagi akuntansi, itu boleh juga teman-teman kayak gitu. Nah, terus peserta dapat memilih jurusan atau program studi sesuai dengan jurusan SMA yang dan diperbolehkan lintas jurusan. Nah, tapi nih teman-teman, untuk yang lintas jurusan itu berlakunya hanya untuk anak IPA nih. Anak IPA bisa ke IPS gitu. Cuma nih teman-teman, sekarang itu ada yang namanya campuran, pakai campuran. Jadi kalau dulu kan pas zamannya Kak Uni nih teman-teman, kalau saintek ya saintek, soshum ya soshum gitu ya. Bisa sih lintas jurusan dari saintek ke soshum. Nah, sekarang itu juga bisa, tapi teman-teman juga bisa nih ikut yang namanya campuran. Jadi kalau campuran itu biayanya lebih besar dari tesnya yang mengikuti jalurnya sendiri-sendiri gitu, lebih besar gitu ya. Jadi beda 100.000 gitu. Nah, kita lihat nih faktanya SNMPTN dan UTBK tahun 2020 ya teman-teman. Wah, maaf ini tulisannya ke bawah satu ya. Nah, untuk SNMPTN nih teman-teman, yang daftar itu ya, yang mendaftar itu 489.601. Yang lulusnya berapa nih? Cuma PTN itu yang daftar itu tahun 2020 ya ini teman-teman. 702.420, yang lulus hanya 167 167.653 ya. Nah, jadi kalau untuk SNMPTN ini teman-teman, kuotanya itu kan 20%. Sedangkan SBMPTN itu kuotanya 40%. Kenapa 40%? Dan kenapa lebih banyak? Karena SBMPTN ini teman-teman seluruh Indonesia gitu, tapi kan 2020 dan 2019. Tapi kalau misalnya dipersiapkan dengan baik, insya Allah teman-teman bisa lulus. TKA ya. TKA itu tes kemampuan akademik ya. Ini teman-teman kayaknya udah paham juga. Nah, kelompok ujiannya itu ada 3. Pertama saintek, soshum, dan campuran. Jadi Kak Uni jelaskan sebelumnya. Kayak gitu. Teman-teman, atau TPS itu, jadi di dalamnya tuh ada penalaran umum, kuantitatif ya. Kalau
ininya akademiknya Saintek apa nih Kak Uni? Ya biasa teman-teman, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah kalau yang sosum apa aja nih Kak Uni? Geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi teman-teman. Nah kalau campuran itu dari ketiganya ini teman-teman mengerjakan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil campuran, tiga-tiganya ini teman-teman kerjakan kayak gitu ya. Nah kita lanjut ke fakta UTBK yang harus kamu ketahui. Ini teman-teman boleh screenshot aja ya kalau misalnya kecepatan Kak Uninya di screenshot aja. Nih, yang pertama rata-rata jumlah soal berkisar 20 sampai 25 soal ya, teman-teman per mata ujian gitu. Misalnya matematikanya 25 sampai 20 sampai 25, nah next-nya juga segitu. Nah, untuk TKA nih teman-teman, pengerjaan soalnya itu 90 menit, sedangkan campuran itu 180 menit. Kenapa 180 menit untuk campuran? Karena mereka mengerjakan dua, jadi ya tesnya tuh dua gitu. Jadi soshum iya gitu, saintek iya gitu untuk campuran. Jadi 180 menit waktunya. Nah habis itu penggunaan soal berbasis higher order taking skill. Jadi host ya dengan level soal lebih sulit dibandingkan soal-soal UAS ya. Karena soal-soal ini dibuat oleh tim dosen, teman-teman. Jadi soal-soal UTBK 2021 nanti akan dibuat oleh tim dosen ya, di bawah Kemendikbud dan Dikti. Nah, jadi itu tuh nanti dibuatnya oleh Bapak dan Ibu dosen itu di bawah Kemendikbud ya, teman-teman. Nah, untuk 2021 nih, bayangkan aja yang bikin soalnya dosen gitu ya, yang diujinya itu anak SMA. Nah, gimana nih gitu ya. Nah, terus nilai UTBK Sosum itu menjadi syarat untuk masuk ke STAN nih. Nah, teman-teman yang mau masuk ke STAN, tahun ini diberlakukan peraturan baru, kalau UTBK ini yang sosum, itu teman-teman yang mau masuk ke STAN, harus dapat dulu yang namanya nilai UTBK, khususnya sosum, untuk melamar ke STAN ya. Jadi, STAN itu kan nanti ada ujian mandirinya. Nah, teman-teman harus ada dulu nilai dari UTBK yang sosum, itu sebagai salah satu syarat untuk masuk ujian mandiri di STAN. Nah, untuk perhitungan skornya sendiri menggunakan sistem IRT atau Item Response Theory. Nah, kita mau lihat penilaian UTBK ya, contohnya. Nah, gini, untuk pemberian skornya itu, untuk yang benar nih teman-teman, ini tergantung kesulitan soalnya ya. Kalau benar itu 1, mendekati 1, kalau salah itu 0. Jadi sistemnya itu kan pakai IRT tadi ya teman-teman. Jadi analisis tingkat soalnya itu ada sulit, ada mudah gitu ya. Nah, terus nanti ada juga pembobotan soalnya itu sesuai tingkat kesulitan soal. Misalnya nih, ada soal mudah, soal sedang, sama soal susah. Nah, tiga-tiga ini tuh beda nilainya, teman-teman. Jadi nggak sama. Contohnya gini. Nah, siswa A sama siswa B. Ini semuanya menjawab benar nih, teman-teman. Menjawab benar ya. Si A juga menjawab benar, si B juga menjawab benar. Tapi kategori soalnya gimana nih? Nah, kalau si B, dia soal mudahnya 2, sedangnya 2, sulitnya cuma 1. Sedangkan kalau si A mudahnya 2, sulitnya bisa terjawab 3 soal gitu ya. Maka totalnya itu beda nih teman-teman. Jadi kalau yang A dapatnya totalnya itu 3,3, sedangkan yang B itu 2,7. Walaupun mereka tuh sama-sama menjawab benar gitu. Tapi soalnya ini kan beda nilainya. Soal mudah, soal susah, soal sedang itu beda. Jadi beda ya. Nah, meskipun jumlah benarnya sama nih, teman-teman, itu tergantung lagi dari kesulitan soalnya, akan dilihat dari sana, gitu. Nah, ini strategi mengerjakan soal UTBK 2021 ya, teman-teman. Yang pertama itu, kalian harus ekstra hati-hati di soal mudah, gitu. Nah, terus yang kedua, ketika mendapatkan soal sulit ya teman-teman, ini adalah kesempatan emas teman-teman karena tadi nilainya lebih besar. Jadi jangan sampai asal gitu kalau ngejawab soal susah itu. Jadi kalau misalnya nanti masih wah kayaknya jawabannya bukan itu deh, aku masih ragu. Nah, jadi kan teman-teman itu harus teliti lagi, eliminasi mana jawaban yang kira-kiranya ragu gitu. Harus dibenerin. Nah, terus teman-teman juga harus sering-sering tryout. Jadi tryout tuh kayak belajar lagi mempelajari soal-soal yang kemungkinan akan muncul di UTBK 2021, kayak gitu. Jadi, perbanyaklah ikut tryout ya. Nah, terus pelajari cara berhitung yang lebih sederhana. Jadi, gimana nih? Trik-trik supaya menghitung cepat gitu ya. Apalagi soal TPS gitu. Banyak banget gitu ya triknya. Nah, teman-teman harus mengetahui itu gitu.
Nah, terus teman-teman nih harus cari nih mentor atau pendamping belajar yang cocok, yang berkompeten gitu, biar teman-teman tuh diajar gimana cara trik-trik menjawab soal dengan cepat gitu ya, terus berhitung dengan cepat kayak gitu. Karena nih teman-teman di UTBK 2021, satu soal dikerjakan hanya dalam 90 detik saja. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, inikah hambatan belajar UTBK kamu saat ini? Sepertinya ini yang dihadapi teman-teman ya. Time management gitu ya, sulit mengatur waktu gitu ya. Terus banyak juga bimbel yang sudah tutup gitu ya, karena udah sepanjang ini sudah berjalan gitu. Terus jenuh belajar di rumah karena tidak ada yang mendampingi. Gak mungkin dong kayak setiap hari nanya ke orang tua, atau kadang orang tua kita juga ada yang gak paham dengan UTBK gitu ya. Nah terus yang keempat, sulit mendapatkan soal dan pembahasan tryout UTBK. Nah kadang teman-teman kan dapat gitu ya, kayak tryout gratis di mana lah di media sosial kayak gitu. Tapi kan teman-teman tidak dapat pembahasannya gitu. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah kan pembahasannya, bukan tryout-nya gitu. Tryout-nya tuh maksudnya kita butuh tryout-nya juga, tapi kita butuh pembahasannya. Gak salahnya di mana gitu. Nah, jadi teman-teman harus pikirkan ke arah sana juga. Oke, kita beralih ke beasiswa. Tadi kau ini sudah jelaskan semua terkait UTBK. Setelah misalnya nanti, bukan misalnya nanti ya, kita berharap semuanya teman-teman masuk ke perguruan tinggi negeri. Amin. Nah, next lanjut kita masuk ke perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ternyata ada yang namanya beasiswa. Beasiswa, ada yang udah tahu belum beasiswa apa aja yang ada di perguruan tinggi? Boleh jawab? Halo? Halo teman-teman? PT Jarum bukan Kak? Oke, salah satunya ada beasiswa Jarum. Next, ada yang mau jawab lagi? Oke, thank you ya teman-teman yang udah jawab ya. Nah, aku akan membahas nih 3 beasiswa yang ada di PTN ya. Di sini aku mengelompokkan ketiga nih, yang disebutkan oleh teman kita tadi, yang beasiswa Jarum, itu termasuk beasiswa swasta ya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu bidik misi, ada BUMN, sama pemerintah daerah Jawa Barat sendiri ya. Ini ada logo Gemah Ripah Repe Rapi gitu ya. Nah, ini tuh ini, aku bahas yang 3 ini. Nah, aku akan ngebahas nih ada adik-adik yang ingin mendapatkan tempat tinggal, biaya kuliah, dan uang saku. Nah, siapa saja yang bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar? Terus yang kedua, itu harus mengurus SKTN. Satu persyaratan di bidik misi gitu. Kayak mau orang tuanya polisi, kayak apapun itu ya. Nah, tidak masalah di BUMN ini, karena di BUMN ini mencari orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar dan pintar dan ingin mendapat. Nah, ini bisa nih, apa aja sih contohnya kalau nih, salah satunya nih ya, teman-teman. Boleh searching nih, beasiswa ya. Dia itu mengcover uang kuliah ya. Nah, itu nanti di cover sama beasiswa. Biasanya di kampus aku KTP Jawa Barat itu bisa ikut itu pengen teman-teman itu mendapatkan biaya kuliah supaya untuk kuliahnya gitu. Ini juga termasuk ke beasiswa yang harus melampirkan surat keterangan tidak mampu kayak gitu. Nah, tapi ada juga nih beasiswa lain yang dari universitasnya sendiri. Kayak di universitas mana nih ya? Contohnya gitu ya. Di kampus aku juga ada. Itu beasiswa peningkatan prestasi. Jadi
bagi teman-teman yang kuliahnya selalu mendapatkan IPK di atas 3,5, itu teman-teman bisa mengurus beasiswa. Nanti uang kuliahnya biasanya dipotong setengah atau emang dibayarin langsung. Nah, jadi kuliah itu kita harus perhatiin juga gitu nilai kita, teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya di tingkat kuliah, teman-teman jangan sebut nilai lagi, tapi IP atau IPK gitu ya. Nah, gimana sih kau nih cara ngedapetin beasiswanya? Aku pengen tahu dong. Nah, teman-teman, yang pertama adalah cari informasi sebanyak mungkin. Karena beasiswa itu harus kita cari sebanyak mungkin ya informasinya. Berusaha untuk mencari beasiswanya. Terus yang ditanyakan juga di yang wawancara tuh, halo adek, siapa namanya? Anissa, misalnya kayak gitu ya. Nah, Anissa, terus teman-teman, kalau yang mau minta referensi dari dosen, selesai semenarik mungkin. Teman-teman udah tahu CV belum? Boleh diluangkan di sana ya, diluap di mana? Gitu ya, pernah mengikuti sebanyak mungkin ya, semenarik mungkin. Nah, kalau saya teman-teman, halo? Teman-teman Secara udah umumnya paham? aja mungkin. Ya, kalau misalnya ya terus nanti, nah biasanya sih eh itu Nah, jadi dari pertama masuk aja kita tuh si pewawancaranya bilang gini, please introduce yourself, katanya. Please kenalin diri kamu ke saya dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kurang persiapan gitu ya teman-teman, pasti kita grogi dong dan nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Apalagi bukan bahasa kita gitu ya teman-teman ya. Jadi kau ini juga sempat dulu kayak terbata-bata gitu, kayak gitu. Jadi kita harus latihan nih ya teman-teman. Jadi latihan interview, latihan bahasa asing gitu. Dan jangan lupa berdoa dan pantang menyerah. Kalau misalnya nggak lulus di beasiswa ini, kejar lagi beasiswa yang lain kayak gitu. Nah, ini ada titipan sebenarnya dari ruang gurunya. Salah satu yang bisa kalian persiapkan atau yang bisa membantu kalian mempersiapkan UTBK nanti, yang bernama Brand Academy Online. Nah, Brand Academy Online ini, aku jelasin dulu ya teman-teman. Jadi, bimbel online itu yang paling interaktif dengan fasilitas terlengkap. Nah, kita bahas satu-satu. Interaktif, eksklusif, supporter, modul, dan kelas pengembangan diri. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini teman-teman nanti belajarnya itu live teaching, jadi bisa diakses setiap hari di aplikasi Ruang Guru. Nah, jadi teman-teman kan live teaching belajarnya itu, satu sesinya itu 90 menit. Dan teman-teman nanti akan, akan dihadapkan dengan pas masuk kelasnya itu nanti ada kuis kecilnya, terus nanti akan ada juga tips-tips untuk belajar gimana cara mengerjakan soal dengan cepat kayak gitu ya. Apalagi kan ini ngebahasnya nanti khusus UTBK aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman terlewatkan live teaching-nya gimana? Nanti bisa diakses kembali ya, karena nanti direkam dan memang teman-teman bisa nanti akses kembali kalau misalnya teman-teman tidak sempat tadi gitu ya, tidak ikut gitu, nanti bisa diakses kembali gitu. Nah, terus bisa klinik PR. Klinik PR ini gimana nih Kak Uni? Jadi klinik PR ini teman-teman, tugas kalian dari sekolah nanti bisa dikerjakan bareng dengan ruang guru, dengan master teacher-nya. Jadi nanti teman-teman ini bisa akses 5 kali dalam seminggu untuk klinik PR ini. Terus nanti, nah ini yang paling penting banget, kalian bisa mengikuti tryout. Tryoutnya ini untuk persiapan UTBK-nya dengan sistem IRT langsung. Jadi udah tahu nih, ketahuan gitu salahnya di mana, soal benar, soal sulit apa soal mudah gitu.
Nah, teman-teman nanti bakal dapet kayak gitu. Dan klinik PR ini tuh yang paling ngebantu banget sih, karena akan didiskusinya kan mini gitu ya, jadi 5 orang aja gitu, nggak banyak. Jadi teman-teman bisa eksklusif langsung sama master teacher-nya. Terus nanti ada tim supporter belajar kalian. Ada nanti guru walinya, terus ada juga konselornya teman-teman. Jadi nanti kalau guru wali itu yang akan melaporkan perkembangan belajar teman-teman ke orang tua gitu ya. Nah, kalau guru wali juga nanti akan menyiapkan teman-teman untuk sesi konsultasi masalah pendidikan misalnya kan, atau masalah belajar gitu, boleh via WA atau Google Meet. Terus nanti teman-teman akan dibikinkan grup yang berisi 25 siswa, nanti ada satu admin, terus ada master teacher-nya. Jadi bertanya di sana tuh tujuannya tuh untuk bertanya teknis sama non teknisnya. Terus teman-teman juga dapat raport gitu ya. Nah, yang paling penting banget, teman-teman nanti dapat print modul. Jadi modulnya ini nanti di printnya bukan di rumah teman-teman ya, di printnya di Jakarta, nanti dikirimnya ke rumah teman-teman gitu. Nah, nanti modulnya dikirim langsung ke rumah teman-teman dan ini tuh udah gratis kayak gitu. Ini untuk kelas prestasinya atau kelas pengembangan diri, teman-teman nanti akan bisa akses 1 kali dalam sebulan dan akan mempelajari tentang problem solving, goal setting, self awareness. Nah, ini untuk penawaran teman-teman, boleh nanti yang berminat, boleh nanti hubungi Kak Uni, ada spesial untuk teman-teman 85% ya, lebih besar diskonnya di TV dan aplikasi. Nah, ini quote terakhir dari Kak Uni nih teman-teman. Jika saat ini kalian lelah dalam belajar, ingat untuk apa kalian berjuang dari awal. Oke, Kak Uni, cukupkan sekian teman-teman presentasinya. Kita next untuk sesi Q&A ya. Onnya gabung nih. Boleh nih di screenshot nih, jika saat ini kalian lelah dalam belajar, ingat untuk apa kalian berjuang dari awal. Oke, udah bisa ya Kak Kristi ya? Nah, kita sekarang coba untuk belajar ya di Brand Academy Online bersama Kak Kristi. Teman-teman, pengalaman belajar baru nih dari Brand Academy Online dan berharapnya sih bisa gabung nanti ya teman-teman supaya lulus UTBK bareng-bareng kayak gitu. Waktu dan tempat aku Asik. Cita bangunkan aku setiap pagi, sepanjang hari ku mengejar walaupun jauh maju, walau ada rintangan halangi siangan. Impianmu yang tinggi, genggam emu ini, hidupkan mimpimu. Siang teman-teman semuanya. Brand Academy Online sama-sama nyobain nih teman-teman ya online itu seperti apa. Sebelumnya kakak mau minta maaf karena kita juga sempat ada kendala teknis, jadi teman-teman
But hopefully we can still learn together this afternoon. Gimana nih kabar kalian? Coba dong kalau barusan kakak udah kenalan, nama kakak adalah Kak Kristi, kakak mau kenalan juga teman-teman. Udah ada siapa aja sih yang hadir di siang hari ini? Coba boleh dijawab melalui chatbox teman-teman ya. Yuk, udah ada siapa aja? Kakak mau kenalan dulu. Boleh langsung taruh nama panggilan kalian. Yuk, langsung di chatbox ya. Udah ada siapa aja nih? Coba kakak cek barusan udah ada. Iya, dari 12 IPS 1. Alright. Terus ada, oke. Ya. 12 IPS 1 kayaknya ini paling aktif kali ya di bener jawabnya. Oke, Revinas juga ya. Hello. Rara, Ale, Resti, Randy, Rizky Firmansyah, Herna, Jihan, hello. Erina, Ica, hello juga Ilvi, hi. Oke, so welcome again to the trial class at Brand Academy Online Baruang Guru. Kita mau sama-sama belajar, jadi teman-teman santai aja nih, walaupun kita baru kenalan pertama kali, tapi make sure kalau kita bisa tetap interaksi gitu ya. Nah, cara berinteraksinya itu adalah selama trial class ini, atau biasanya kalau di Brand Academy kita itu menyebutnya sebagai live teaching gitu ya, atau live class. Nah, teman-teman itu mohon sekali untuk nggak open mic, that's number one. Number two, kita bisa tetap interaksi, tenang aja, kita ya nggak chaos nanti. Teman-teman boleh misalnya ada penjelasan yang menurut kamu, wah ini penting, atau misalnya, wah ini takut lupa nanti gitu ya, kamu boleh langsung screenshot. Dan untuk penggunaan chatbox, kita pastikan bahwa kita sama-sama menjaga kenyamanan satu sama lain, jadi kita akan menggunakan bahasa yang apakah harus bahasa Indonesia aja? Well, teman-teman, karena ini adalah kelas UTBK Bahasa Inggris gitu ya, atau PU Inggris, kamu boleh banget untuk drop jawaban kamu nanti juga dalam bahasa Inggris gitu. Jadi feel free untuk menggunakan bahasa Inggris. Tenang aja, santai aja kita ya. Oke, nah kalau gitu kita akan sering banget keluar yang namanya adalah comprehending detailed information. Kakak yakin banget kalau misalnya nanti pas kalian udah lihat contoh soalnya gitu ya, itu pasti kalian udah sering banget lihat pertanyaan ini. Kita mau sama-sama juga ini nanti pas ya dong, kalian ada yang ingat gak UTBK tuh tinggal berapa kira-kira? Coba dong kalau misalnya masih ingat gitu ya, boleh langsung di 33. jawabnya masih. Nanti habis ini nanti boleh jawabnya lewat chatbox ya. Tapi benar adalah H-30. Terus 1 bulan lagi mau itu benar-benar waktunya cara untuk mempersiapkan kalian bisa seperti apa. Pelajaran kita hari ini, yang pertama kita adalah tentukan kata kunci dalam pertanyaan. Jadi menjawab sebuah pertanyaan. Yang paling penting adalah kita tahu dulu pertanyaannya tuh minta apa sih gitu. That's number one. Number two, bisa menggunakan kata kunci untuk menentukan jawaban dari pertanyaan WH. Jadi ketika nanti ada pertanyaan WH gitu ya, teman-teman bisa untuk cari kata kunci supaya cepet banget langsung dapet jawabannya. Jadi sebenarnya it's all about the tricks. Kalau kamu udah tahu cara menjawabnya maka akan simple banget. Gitu, oke? Nah, sebelum kita masuk misi yang barusan itu, kita masuk ke latihan soal ya. Teman-teman, kita mau sama-sama main game dulu. Nama gamenya adalah Odd One Out. Kalian udah pernah dengar belum sih game Odd One Out ini? Boleh dong di komen. Yuk. Have you ever played this before? Udah pernah kalian mainkan sebelumnya? Kakak pengen tahu banget. Gimana nih, Matt? Nah, coba.
ya, itu adalah kamu gitu ya. Nah, kamu harus cari satu semestinya. Misalnya Kak Kristi punya 3 roti sabun misalnya gitu ya. Nah, dari 3 kata langsung tahu, oh sabun tuh harusnya nggak di situ karena 2 kata yang lain adalah kategorinya maka cara main out one out. Kamu harus cari yang mana pilihan atau yang mana kata yang harusnya nggak ada di kategori tersebut. Gitu, simple banget kan teman-teman kan. Nah by the way game ini juga sebenarnya diambil dari psikotes nih. Jadi kalau nanti teman-teman udah mulai masuk ujian mandiri dan segala macam gitu, ini juga akan membantu kamu mempersiapkan. Jadi out one out ini salah satu yang sering juga ditanyakan dalam jenis psikotes gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja. Kita mulai dengan yang pertama. Teman-teman jawabnya nanti boleh langsung lewat chatbox ya. Jadi kalau misalnya semua open mic nanti kan akan chaos tuh. Nah, teman-teman boleh langsung ketik jawabannya lewat chatbox. Yuk, yang pertama kita coba. That is not appropriate for each item. Di sini kakak punya 3 kata. Ada fork. Nah, jawabannya di situ. Boleh langsung di chatbox teman-teman. Wow, gercep banget ya Ilvi ya. Oke, ada juga Yuga, ada Arvita juga. Naila, wah beda-beda nih jawabannya nih. Kita lihat nanti yang Ojihan ya. Oke. Ada Aufa, ada Allegra, Randy. Oke, mantep banget. Ada Ramona. Kakak kasih waktu 5 detik lagi teman-teman untuk langsung drop jawaban kalian di chatbox. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita cek nih teman-teman. Jawaban yang benernya kira-kira apa ya. Dan ternyata untuk nomor 1, jawaban yang tepat itu adalah cup. Yes, congratulations yang udah menjawab dengan benar ya. Jadi di sini kenapa Kak kok jawabannya adalah cup? Jawabannya tuh gini, kalau misalnya knife, ini adalah termasuk ke dalam alat makan ya, jadi dia termasuk ke dalam cutlery. Nah, begitu juga halnya dengan fork. Fork atau garpu itu juga termasuk ke dalam cutlery, jadi dia adalah alat makan guys. That's why jawaban yang tepat adalah cup. Kalau cup itu kan gelas, buat kamu minum susu, minum kopi gitu ya. Jadi dia bukan termasuk ke dalam alat makan. Gitu cara mainnya, oke? Ini nggak apa-apa. Kalau pertama tadi masih bingung-bingung, it's okay. Masih warming up dulu. Kita coba yang kedua ya. Let's try with the next one. Nah, di sini kakak punya 3 kata. Ada police station, ada baker, sama news agents. Nah, menurut kamu mana kata yang tidak seharusnya ada di situ? Wah, ini gampang banget nih. Yuk langsung di kolom komentar. Oke, Ilvi sudah menjawab. Yang lainnya gimana nih? Oke, Naila menyusul. Kemudian siapa lagi yang mau jawab? Oke, Arvita, very good. Ini simple banget nih. Police station, bakers, sama news agents ya. Very good. Wah, kalau kali ini kelihatannya teman-teman semuanya satu suara ya. Jawabannya langsung sama semua. Oke, yuk 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up teman-teman. Yuk kita lihat hasilnya sama-sama. Ternyata untuk nomor 2 ini jawaban yang benar itu adalah semua berhasil menjawab dengan benar, keren banget. Jawabannya itu adalah police station. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu lihat ada begini nih, ada apostrof S, itu artinya adalah rumah dari seseorang gitu maksudnya ya. Jadi bakers di situ, news agents di situ, itu maksudnya adalah rumah-rumah mereka, rumah pembuat kue, rumah tukang koran gitu ya. Nah, yang di sini ini adalah kantor polisi. Jadi beda sendiri yang so the answer is alpha. Gitu. Good job teman-teman. Yuk, kita coba lagi nomor 3 nih masih ada. Nah, kali ini agak tricky, agak challenge.
hati bacanya ya. Kakak punya kata ada table, ada bed, sama kamu langsung di kolom komentar which. Ayo. Banyak yang sudah menjawab. Di sini udah ada Ilfi, ada Arvita juga, ada Naila juga. Yang lain mana nih? Wow, Rizky. Wow, langsung ngebut banget ya di chatbox banyak banget. Oke. Ada siapa lagi? Kita lihat coba. Ada Revina, ada Rig. Untuk kamu jawab 5, 4, 3. Habis teman-teman. Yuk kita lihat jawabannya. Kali ini mungkin agak tricky ya. Ada table, carpet. Nah, ada teman-teman semua table dan kalau misalnya kamu lihat, table itu termasuk ke dalam furniture, right? Dia adalah kayak salah satu, bukan pernak-pernik ya, tapi furniture itu adalah salah satu, ya, something that you need around your house, and it's very useful gitu kan, kalau furniture itu. Terus juga bed itu termasuk ke dalam furniture juga. Sementara kalau carpet itu mostly dia termasuk ke dalam decoration. Jadi dia bukan termasuk ke dalam furniture, guys. Ya, kalau misalnya furniture itu lebih essential, lebih penting dibandingkan hanya sekedar decoration. Gitu. Carpet ternyata ya. Oke, kita coba lagi yang terakhir. This is the very last one. So, let's try to answer it together. Di sini kakak punya kata ada veal, ada beef, sama ada cow. Nah, menurut kamu yang mana nih yang harusnya nggak ada di kelompok tersebut? Langsung di chat box, yuk. This is the very last one. Jawabannya yang mana nih? Oh, udah ada yang jawab, ada yang bilang cow, ada yang bilang... Oke, yang mana nih kira-kira ya? Ada veal, ada beef, sama ada cow. Which one does not belong in that group? Yuk. Selain daripada cow kayaknya ya, mostly jawabnya itu cow semuanya. Right? Oke. Yuk kita kasih waktu lagi 5 detik. 5, 4, 3, 2. Waktunya habis. Tepat adalah exactly, jawaban yang benar itu adalah cow. Jadi kalau misalnya kamu lihat di sini anak sapi atau ini adalah calf meat gitu. Misalnya beef juga adalah daging ya, tapi daging dari sapi dewasa. Jadi kalau di sini cow meat itu disebut dengan beef. Nah, kalau cow itu benar-benar hewannya ya, masih utuh, masih dengan kepala, kakinya, badannya semua full dengan ekor-ekornya. Jadi ini salah, dia harusnya nggak ada di kategori tersebut. Gitu teman-teman ya. Now you know. Jadi kalau veal itu adalah daging anak sapi, kalau misalnya beef itu adalah daging sapi dewasa, kalau cow itu adalah hewannya, bukan daging. Former for today, berarti ready soal UTBK gitu ya. Nah, di sini Kak Kristi punya 2 teks yang berbeda dan ada 5 soal, teman-teman. Jadi nanti kamu reading dulu. Kita mulai dengan bacaan yang pertama. Bacaannya tuh pendek banget kok. Ya, cuman ada 1 paragraf aja. Kamu coba baca dengan baik-baik, benar-benar perhatikan informasinya. Habis itu kita nanti akan menjawab pertanyaan nomor 1 di sini ya. Pertanyaan pertama bunyinya itu seperti ini. According to the passage, what happens during an ice age? Nah, kamu lihat dulu aja pertanyaannya, karena sekarang kita mau fokus ke reading dulu. Jadi teman-teman, Kristi kasih waktu 30 detik untuk baca dulu, gitu ya.
Yuk, silakan 30 detik teman-teman boleh langsung baca secara fokus si paragraf yang ada di layar ini. Oke, 10 detik lagi ya teman-teman ya. Yuk, sekarang kita lihat options-nya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, barusan kan teman-teman udah baca nih. Dari paragraf yang barusan tentang si Ice Age itu, sekarang ditanya nih, according to the passage, what happens during an Ice Age? Nah, silakan kamu jawab selama 30 detik di chat box. Yuk, teman-teman, langsung dijawab. Ditaruh jawabannya di chat box ya. Nomor 1. Oh, cepet banget kalian jawabnya. Langsung di chat box, very good. Oke. Kalau jawaban kalian beda-beda, that's totally. Oke, 5 more seconds untuk menjawab. Silakan di chat box. 5, 4, 3. Time's up. Oke, teman. Sekarang kita lihat jawabannya apa nih untuk pertanyaan nomor 1. According to the passage, what happened ternyata adalah Charlie. This covers a large portion of the Earth's surface. Yes, congratulations untuk yang udah jawab benar. Coba ya, kakak mention ya. Udah ada Kori, Rangga, ada juga Vania, ada Gevira, terus ada Yuga, terus ada Jihan, guys. Sekarang kita lihat dulu yuk. Kira-kira cara menjawab pertanyaan seperti ini tuh bagaimana sih? Cara menjawabnya itu ternyata simple banget guys. Kayak yang tadi Kak Kristi udah sempat bilang di awal. Kalau kalian udah ngerti untuk menjawab jawabannya. Nah, yang barusan itu topiknya disebut dengan detailed. Itu kamu harus dalam bacaan paragraf tersebut gitu. Nah, di topik detailed information ini kan dalam bentuk W. Coba kakak mau tanya dulu, teman-teman masih ingat gak WH questions itu ada apa aja ya? Kata tanya yang termasuk ke dalam WH questions. Ada yang mau coba di chat box langsung? Apa aja sih WH questions itu? Anyone wants to try? Very good. Why and how? What? Jadi mak persis dengan kita tahu dalam bahasa Indonesia. Kita punya ada what, why, who, when, where, dan yang terakhir adalah how ya. Jangan lupa ada H di situ. Nah, teman-teman, jadi anytime kamu menemukan pertanyaan dalam bentuk 5W1H, itu artinya kamu harus mencari specific information atau informasi sangat kecil banget di dalam bacaan tersebut, gitu. Ya, jadi ada what, who, why, when, where, gitu ya. Dan yang terakhir adalah how. Coba kalau kakak lihat pertanyaan nomor 1 tadi, ini termasuk kata tanya yang chat box. Yes, bener banget juga, lengkap banget.
Jadi tadi nomor 1 itu ada sekali Ricky, Revina, Vania. Nih ya, kamu bisa lihat. Masuk ke detail ini, gimana sih cara menjawab? Nah, kita akan bahas. Jadi tadi kalau misalnya ini 5W1H itu adalah jelas. Nah, seperti ini. Sekarang kita bahas steps to answer, cara menjawabnya. Itu biasanya untuk menjawab latihan-latihan seperti ini kita ada fitur yang drop jawabannya itu kita lihat hasilnya berapa persen dari kelas kamu yang berhasil menjawab dengan betul, berapa persen yang masih perlu peningkatan lagi. Not to mention juga satu kelas di kelas Berenaka dari siswa seluruh Indonesia. Teman-teman kamu bisa dari pulau lain, bisa dari Sulawesi, dari manapun gitu. Jadi keren banget kan, kamu bisa lihat, wow ternyata dari seluruh Indonesia berapa persen yang menjawab dengan benar polling gitu ya. Ya polling kalau kita sedang di aplikasi. Lanjut balik lagi ke sini. Menjawab pertanyaan detail question. Yang pertama, kamu harus cari keyword, kata kunci di dalam teks bacaan. Jadi di sini find keyword. Saya pakai warna-warni begini, apakah untuk estetik? Jawabannya tidak ya teman-teman ya. Kita terbiasa menggunakan color coding namanya. Masih secara lebih efektif lagi. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti tuh alur informasinya gitu ya. Question. Cari kata kunci di dalam menjawab gitu ya. Kamu harus pertanyaannya minta apa sih gitu. Jangan kamu ditanya tadi what happened gitu ya. Terus kamu mikirnya cuman fokus di what doang. Terus kamu lihat nanti pas di bacaan, bentar deh. Tadi itu yang ditanya what was the name, apa what happened, atau the age, atau apa? Akan jadi that's the very first thing. Kamu udah tahu, kita langsung cari keyword ya. Jadi kamu langsung scan di dalam bacaan. Scanning itu teks teman-teman. Nah, jadi yang kedua, kita scan keyword. Di mana nih? Kalau barusan kita udah cari di pertanyaan, berarti sekarang scan keyword in the text ya. Jadi cari keywordnya itu di teksnya, di passage gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi pertama kamu coba untuk pahami pertanyaan dulu, baru yang kedua cari itu di dalam teksnya. Kayak misalnya tadi nih kita lihat deh, contoh pertanyaan nomor 1, ini kan cukup panjang ya sebenarnya si kalimatnya itu. According to the passage, apakah ada kata kunci di situ? Tidak ada ya. Jadi kalau misalnya kita lanjut, what happens during an ice age, guys? Oke, jadi ini salah satu clue. Nanti kamu cari apa sih? Pertama, yang kedua juga kata during. During gitu ya, sepanjang. Nah, berarti itu adalah salah satu kata yang penting juga untuk kita cari nanti ketika di teks. Makanya jika nanti kamu udah balik ke teksnya langsung aja. Baru yang keywordnya itu kamu tinggal read the sentence. Sentence apa maksudnya Kak? Read the sentence yang mengandung keyword tersebut gitu ya. Jadi kamu boleh langsung masuk ke
kalimatnya. Oke, jadi lihat kalimat yang apa sih, ngasih informasi apa tentang tersebut. Gitu. Just discuss, ini kita udah bahas nih cara untuk menjawab pertanyaan detailed information, specific information. 1, cari keyword di pertanyaan. 2, cari keyword di jawaban. 3, baca kalimat yang mengandung si kata kuncinya itu. Oke, yuk. Kalau kamu mau screenshot silakan. Kalau kamu mau catat juga monggo. While I'm checking for your questions. Do you guys have questions? Atau aman nih so far nih? Dapat mengikuti setiap penjelasannya dengan sangat baik. Gimana nih teman-teman? Do you have questions? Are we good to move on? Yes, betul banget Kak Lili ya. Feel free to ask questions. Ayo. Aman? Oke, mantep banget Jihan Fauzia. We're good enough katanya. Oke, very good. Kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sekarang kamu udah tahu cara untuk menjawabnya. Kita coba langsung apply di pertanyaan nomor 2. Nah, nomor 2 di sini, passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Coba kita untuk yang kedua ini karena baru pertama kali ini kita coba cari keywordnya ya. Nggak apa-apa. Teman-teman coba dulu, highlight dulu keyword apa sih yang dapat kita temui di dalam pertanyaan ini. Yuk, kalau kita ngelihat si kalimatnya itu, the passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Kira-kira kata apa aja yang bisa menjadi kata kunci di situ, guys? Yuk, langsung di kolom komentar. What could be the keywords from the question? Kalau misalnya the passage kayaknya belum ya. Covers juga sepertinya belum. Oke, very good. Yuga, very good. Rangga, very good. Yes, jadi yang pertama itu adalah methods. Kita harus cari apa? Cari metode, cari cara gitu ya. That's the first one. Yang kedua apa? Apalagi sih yang kamu perlu dari pertanyaan ini? Ayo. Di sini ya, itu ada kata recognizing. Nah, kita highlight aja dulu. Karena yang ditanya tuh apa? Metode apa nih? Gitu kan. Kita perlu tahu juga metode untuk apa. Makanya metode untuk mengenali zaman es. Gitu ya, recognizing itu bisa. Nah, terus jangan lupa juga kamu harus perhatikan apa yang ditanya, apa yang gitu. Terutama karena dia di sini pakai kata how, kamu harus tahu dia mintanya how apa. Dan ternyata dia di sini minta how many, berapa banyak. Nah, kalau udah tahu semua keyword di dalam pertanyaannya, baru kita lanjut ke teksnya ya. Jadi kalian silakan langsung cari di teksnya. Kira-kira dengan keyword barusan jawabannya itu nanti seperti apa? Yuk teman-teman boleh dilihat dulu di teksnya, langsung scanning aja ya, cari kata kuncinya langsung. Yuk. Langsung keywordnya. Oke, 5 detik lagi ya untuk langsung cari keyword, baca sentence-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, menurut teman-teman, berdasarkan kata kunci barusan, jawabannya berarti tadi adalah yang mana? Tadi udah sempat ke-spill juga nih by the way ya. Jawabannya adalah yang oke, betul sekali. Jawabannya itu adalah yang bravo. Ada 2 cara gitu ya. Kenapa bisa jawabnya nih, steps to answer-nya. How many, ya kata kuncinya inget-inget dulu. How many methods sama recognizing. Nah, ketika kita balik ke sini teman-teman, bisa langsung cek. Tadi kata recognize itu termasuk ya, berarti ketika lihat langsung di highlight kata recognize. That's number 1. Ada apa lagi nih? Yuk, ada apa lagi yang bisa menjadi clue untuk kita menjawab? Kalau kita lihat ini langsung scanning, cari kata kuncinya. Past ice ages. Nah, ini juga tadi masuk ya, ada di pertanyaan juga.
Dan can be sini teman habis itu apa? Habis itu pastikan dulu dong. Dua nggak kayak gitu ya, tetap harus konfirmasi juga. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Ice ages can also be recognized from land formations that have been produced from moving walls of ice, such as U-shaped valleys, sculpture landscapes, and polished rock faces. Nah, ketika kamu udah baca kalimatnya, baru kamu bisa konfirmasi bahwa memang ada dua cara. Yang pertama dikenali dari rock strata, yang kedua dari apa nih teman-teman? Yang kedua dari land formations. Maka udah valid informasinya. Oh iya ada dua cara nih, dua metode. Baru jawabannya adalah two different methods gitu. Ternyata gampang banget kan cara menjawab detailed information. Sampai pertanyaan. Are you guys okay with gimana nih? Next, oke mas. Nomor 3. Kalau keywordnya sendiri, oke. Lihat option dan nanti teman-teman jawab gitu ya. Jadi Kak Kristi nggak bantuin cari keywordnya lagi untuk yang kali ini. Nanti kamu drop keywordnya juga nggak perlu di chat box. Boleh kamu catat dulu aja gitu ya. Coba. The passage, what in the rock straight to geologist. Yuk, boleh langsung dilihat dulu pertanyaannya baik-baik. Dilihat juga semua options-nya di situ. Kira-kira yang mana nih nanti teman-teman jawabannya ya? Balik ke teksnya ya, supaya teman scanning, cari jawabannya dengan melihat keywords yang ada. Yuk. Nah, keyword Oke, 5 detik lagi teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita ambil waktu sejenak untuk teman-teman jawab. Yuk, di chat box langsung kira-kira jawabannya apa nih? Oke, mantep banget. Udah ada Ilvi, ada juga Randy, ada Rangga. Yuk teman-teman langsung aja dijawab di chat box. Very good. Yuk. Jihan, ayo yang mana nih Jihan nih? Oke. Yuk, Kak Kristi kasih waktu 5 detik lagi ya untuk teman-teman jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Nah, kita lihat tuh jawaban yang benar ternyata adalah yang ya, substances from other areas. Very good. Congratulations yang sudah menjawab benar. Wow, Jihan ternyata benar ya dengan segala keraguan-raguan. Siapa lagi nih yang berhasil menjawab dengan betul? Oke, Ricky juga menjawab ya, very good. Oke, congratulations Jihan and Ricky. Jadi teman-teman, coba deh kalau misalnya kita lihat pertanyaannya dulu. Apa saja kata yang bisa dijadikan clue? Yuk langsung di kolom chat box. Ada apa aja sih clue yang bisa membantu kita untuk scanning nanti? Keywordnya itu apa kalau dari pertanyaan?
Oke, very good. Ada what? Ada geologist, ya. Oke, terus what in what? What in the rock strata? Ini juga penting untuk kamu tahu gitu ya. Very good. Yes, Jihan. Yes, Arvita. Apalagi ada? Coba. Salah satu kata yang bisa sangat membantu adalah clue di situ ya, petunjuk gitu. Nah, sekarang baru kita lihat di teksnya dengan kata kunci what, rock strata, clue dengan geologist. Kalau kita lihat di sini, ya kita langsung cari nih. Evidence, oke. Terus udah gitu can also be recognized. Terus udah gitu ada past ice ages gitu ya, yang tadi pertanyaannya. Coba, kalau misalnya kita lihat kata rock strata di sini, ya tadi kunci juga gitu ya, yang ada di salah satunya, bukan satu-satunya. Nah, terus di sini, show. Nah, ketika tadi ada kata clue, dirubah menjadi show FT. Ya, jadi clue diganti of what nih? Of foreign material. Tadi ya, substances from other areas. Jadi kalau misalnya other areas itu kita bisa sebut juga sebagai foreign ya. Foreign itu artinya dia kan berasal dari daerah lain atau adalah yang eko di situ. Jadi untuk yang nomor 3 ini lumayan dulu ya, kemudian kita langsung temukan, oh ternyata dia mainnya di sinonim nih, gitu. Oke, kita coba lagi satu bacaan terakhir ya, sebelum kita tutup trial class di sore hari ini. Nah, di bacaan kedua ini ada 2 paragraf, teman-teman boleh baca dulu. Kak Kristi kasih waktu. Nanti kita akan mencoba jawab pertanyaan. All of the following are true about blood plasma, except nanti jadi kan kamu baca dulu 40 Oke, 10 detik lagi teman-teman. Alright, waktunya sudah habis. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan nomor 4 nih. All of the following are true about blood plasma, except, hati-hati dengan kata except di situ. Teman-teman silakan get familiar dulu dengan semua optionsnya, 30 detik. Ya, sebelum nanti kita balik ke teks, kamu scanning, baru kita jawab bareng-bareng. Jadi sekarang, get familiar dulu, jangan di drop dulu jawabannya gitu ya. Kamu boleh get familiar dulu sama options. Habis itu kita balik ke teks, kamu cari informasinya yang mana, baru nanti kamu menjawab gitu, oke? Oke, 5 detik lagi yuk.
Oke, yuk kita cek dari si bacaannya. Kira-kira yang mana nih nanti optionsnya ya? Kamu langsung scanning aja loh by the way. Dengan semua kata kunci yang ada, kamu coba untuk scanning gitu. Oke, yuk silakan sekarang teman-teman jawab pertanyaan nomor 4 ini di chat box. Kira-kira yang mana yang nggak sesuai dengan informasi dalam bacaan tersebut tentang blood plasma? Ayo langsung teman-teman, silakan di chat box. Which one nih kayaknya dari A sampai E? Wow, pada cepet banget ya jawabnya. Very good. Oke, ada Ilvi, ada Arvita, ada Jihan juga, ada Yuga, ada Revina, Alfa. Very good. Oke, Allegra juga, ayo silakan. Randy juga. Coba menurut kamu dari bacaan barusan yang mana nih nggak sesuai dengan informasi yang diceritakan atau yang dijelaskan gitu? It's okay to change your mind. Silakan, waktunya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya udah habis ya teman-teman ya. So, the correct answer for number 4, our last question for the day adalah yang Alpha. Bener banget teman-teman. Di sini untuk pertanyaan seperti ini bahkan kita pun masih bisa menemukan kata kunci. Di sini adalah blood plasma. Jadi teman-teman ketika baca di teks ini, mau fokus aja ke blood plasmanya. Bahkan di kalimat pertama langsung dijelasin teman-teman ya. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid gitu. Jadi dia itu lebih seperti jauh lebih cair dibandingkan darah gitu ya. Kalau plasma darah itu. Nah, makanya kita bisa langsung lihat ketika ada kata except itu berarti artinya kan kecuali teman-teman ya. Kamu langsung harus hati-hati nih jawabnya. Berarti cari mana yang nggak sesuai informasinya. That's why jawaban yang langsung gitu. Karena dia tuh almost colorless loh, bukan deeply colored. Itu kontras banget ya. Oke, yuk. Jadi jawabannya untuk nomor 4 adalah yang alpha. And that's the end of our practice today. Jadi kita udah selesai untuk membahas cara menjawab WH question gitu ya. Terus teman-teman juga udah latihan gimana caranya untuk bisa menemukan keyword di dalam pertanyaan. Menemukan dulu deh, kakak kasih di about what we have been discussing today. Do you guys have anything to ask or is it good so far? Atau aman-aman nih teman-teman nih? Yuk, langsung kasih tahu kakak di chat box kalau kalian masih kebingungan. Yuk. Nggak ada berarti nih ya? No question? Oke, dan are we good? Berarti kalian bisa mengikuti dengan baik ya? Mantep banget. Very good, teman-teman. Yes. Okay, if you guys have no question, then let's sum up what we have learned. Kita sama-sama. We good. Okay, thank you. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan hari ini tuh kita belajar tentang WH questions, right? Kita belajar tentang kata tanya 5W1H, which dia itu termasuk ke dalam topik detailed information ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu topik yang banyak banget keluar di UTBK juga. Makanya kita harus
paham betul cara menjawabnya supaya nggak kelamaan nih menghabiskan waktu untuk menjawabnya. Nah, coba kita wrap up sama-sama. Tadi detailed information, WH questions itu ada apa aja sih teman-teman? Ada yang kalian sempat sebutin juga, ada what, ada apa lagi? Ada why, very good, yes. Ada when, ada where ya. Terus juga ada who dan how. Nah, sekarang kakak tanya deh, cara menjawabnya gimana teman-teman? Gimana cara menjawab WH questions? Yang pertama kita scan apa? Keyword di mana? Yuk, kalau udah masuk summary ini, kita udah ambil sari-sarinya aja nih berarti ya. Berarti yang pertama adalah keyword in. Very good. Find keyword in question ya. Harus ingat juga keyword di mana nih? Keyword di pertanyaan. Baru kemudian keyword di teks ya. Jadi di sini keyword in passage di teksnya itu. Baru yang terakhir adalah kamu asal, oh iya udah ketemu keywordnya, keyword udah dan nggak kayak gitu. Read the sentence. Nah, apakah ini lebih mudah dibandingkan dengan kamu baca keseluruhan teksnya? Jawabannya kamu dari awal lihat pertanyaan and then langsung baca secara keseluruhan, it will take too long for you. Kalau misalnya kamu keyword dulu di pertanyaan, langsung cari itu akan kayak menghemat waktu kamu gitu loh. Oke, very good. Thank you Jihan, Yuga, Aulia for today. Ilvi, thank you semuanya. Nah, sebelum kakak tutup trial class di sore hari ini, kakak mau kenalin juga paket UTBK untuk Brain Academy, di mana kita punya yang pertama pastinya barusan kita baru aja sama-sama rasain live teaching itu, tapi kalau nanti di kelas Brain Academy, jawab pertanyaan-pertanyaan kalian sepanjang kelas. Yang kedua adalah klinik P. Menjadwalkan klinik. Kayaknya topik ini aku kurang jelas deh. Langsung klinik PR. Nanti sama gurunya dengan melalui Google Meet gitu ya. Yang ketiga, kita juga selalu mengirimkan modul, di mana modul itu berisi latihan soal, teman-teman bisa langsung kerjain di rumah, dan banyak juga pertemuan di mana kita membahas modul, jadi teman-teman bisa pastikan nih konfirmasi udah bener belum nih jawabnya gitu ya. Nah terus yang gak kalah penting, kita selalu di UTBK ini kita udah sampai 10 teman-teman ya, jadi pastikan dari Brain Academy sama akademi ada klub hobi, komunitas diskusi soal, konseling juga, terus juga ada kita punya rapot evaluasi di mana kita ngeliat nih teman-teman kira-kira progresnya gimana, aman gak ya gitu. Terus juga ada kelas pengembangan diri, tes minat bakat, dan kita punya silabus belajar. Jadi pembelajarannya nggak ngasal comot topik teman-teman, kita pun menyesuaikan dengan silabus pemerintah gitu ya. Nah, terus juga kita selalu rutin mengadakan webinar bedah kampus dan jurusan supaya kamu bisa punya gambaran lebih jelas lagi mau masuk kemana nih nanti universitas gitu ya. Dan yang paling penting intensif UTBK, tips and tricks UTBK yang lengkap banget. Gitu, oke? Okay? So, thank you for today. I hope to see you in the next Brain Academy classes. So, I hope that you guys have a great day today. I'll see you next time. Bye-bye. Oke, banget Kak
teman udah merasakan nih tadi trial class Brand Academy Online, khususnya membahas soal-soal UTBK sama Kak Kristi tadi. Wah, teman-teman nih yang udah aktif tadi bertanya, menjawab ya, keren banget pokoknya. Yang penasaran dan ingin belajar lagi bareng Kak Kristi nanti boleh join di Brand Academy Online kayak gitu ya. Oke teman-teman, karena udah tinggal 4 menit lagi nih ke jam 3 gitu ya, ke jam 3 sore ini teman-teman. Tadi ada yang masih ingin bertanya gitu, tapi pertanyaannya belum terjawab. Nanti boleh tanyanya via WA aja teman ya, via WhatsApp aja ya teman-teman. Terus di drop aja nanti pertanyaannya ke aku, mau tanya tentang webinar ini ataupun nanti tanya tentang apapun boleh di WA. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih juga untuk Kak Kristi. Tidak lupa juga berterima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah mendampingi dan memberikan waktu serta kesempatan kepada Ruang Guru untuk sharing bareng sama teman-teman semua di sini kelas 12. Semangat terus, semoga tercapai cita-citanya untuk menuju di PTN, PTS ataupun di kedinasan. Seperti itu ya teman-teman. Aku terakhir undur diri bersama teman aku di sini, Kak Lili. Wah, dari tadi Kak Lili diam aja nih. Mana nih Kak Lili? Halo Kak Lili. Halo Kak, halo. Halo, oke. Nah tadi aku berdua di teman-teman di sini sama Kak Lili. Cuman ya mungkin karena waktu juga yang membatasi kita nih teman-teman, jadi belum bisa juga bersama-sama gitu ya. Memberikan yang lebih lagi gitu. Nah sebelum ditutup nih sesinya, ada yang mau disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru dari sekolah, boleh? Ya, dari saya aja ya. Sebelumnya terima kasih untuk Ruang Guru gitu ya. Dengan adanya kegiatan ini jadi memberikan dampak positif lah untuk anak-anak, khususnya untuk anak kelas 12 yang mau masuk ya ke perguruan tinggi negeri. Ya semoga aja kedepannya gitu bisa kerjasama lagi dan juga sukses untuk anak-anak SMA Pusat Salam. Oke, sukses. Oke, amin. Bismillah, sukses ya teman-teman menuju PTN masing-masing. Thank you banget ini Bapak Guru udah mengiring kita dari awal sampai di akhir gitu ya. Sukses terus juga untuk teman-teman semua. Mohon jaga kesehatannya juga. 33 hari menuju UTBK. Besok udah 32 hari. Kalian harus mempersiapkan itu teman-teman. Ingat, 2 tahun di atas kalian adalah pesaing kalian tahun ini. Semoga tercapai di PTN impian, kedinasan impian, terus di PTS impian teman-teman, di jurusan impian teman-teman, di alma mater impian teman-teman semua. Kak Uni pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama guys. Thank you ya. Izin live duluan ya teman-teman. Strong.